Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami siswa kelas 12E pada mata pelajaran sejarah. Saya Rafael Makinggara. Saya Jahrayu Puspita. Saya Anissa. Saya Iwan. Pada video ini kami akan melakukan wawancara dengan narasumber mengenai masa Orde Baru. Wawancara ini bertujuan untuk menambah pengalaman kami tentang sejarah Orde Baru melalui pengalaman langsung dari narasumber. Sehingga pembelajaran tidak hanya berasal dari buku, tapi juga realita yang terjadi pada masa tersebut. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Pertama-tama mohon izinnya ya untuk mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Siti Anissa dan Saya Jahra. Saya Raffi Ahmad Kinggara. kami merupakan siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Saguling, mempunyai tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai narasumbernya. Apakah Ibu tidak keberatan? Iya. Apa yang mau ditanyakan? Sebelumnya, ya boleh perkenalkan dulu nama Ibu, tempat tanggal lahir dan alamat Ibu tinggal sekarang. Perkenalkan, nama Ibu Dewi, alamat Kampung Cimalang, RT 03 RW 04, Desa Girimukti, Saguling. Tempat tanggal lahir, Ibu asli orang Bandung, tanggal 7 bulan Agustus tahun 79. Jadi sekarang kalau 79 46 ya, 46 tahun. Lantas apa yang ditanyakan? Oke, kalau dilihat dari tanggal lahirnya ya, Ibu itu lahir di masa Orde Baru berarti. Ya, pernah mengalami di masa Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto dulu. Boleh diceritakan Ibu suasananya apa, kehidupan sehari-harinya di masa Orde Baru? Tentang masyarakat, Yang tentang kita yang kehidupan pribadi Ibu ya. yang Ibu rasakan dulu, bagi kita rakyat kecil ya sangat nyaman di masa Orde Baru itu karena sandang pangan itu serba murah. Kita beli apa-apa murah, bahan pokok murah, walaupun dulu sekolah mungkin mahal ya, dulu kan bayar kalau sekolah, nggak difasilitasi pemerintah. Kalau dulu tuh walaupun lulusan SD pasti dapat kerja, gampang cari kerja. Kalau sekarang kan walaupun sekolah tinggi nggak begitu mudah cari kerja. Kalau zaman Pak Harto, kalau bagi rakyat kecil itu mungkin sangat-sangat nyaman. Berarti pendidikan sama ekonomi itu berdampak ya Bu di masa Orde Baru. Ya walaupun ya enak, nyaman. Jadi walaupun pemerintah tidak menjamin pendidikan, tapi cari kerja gampang, tidak dibebani. Kan sekarang mah kalau mau cari kerja harus punya uang dulu, harus sogok menyogok. Walaupun sekolah tinggi, walaupun sekolah gratis, tidak gampang cari kerja. Karena mungkin oknum-oknum ya, nggak mungkin. Kalau dari pemerintah mungkin tidak dipersulit sekarang juga ya, cuman oknum yang mempersulit. Oke. Menurut Ibu seberapa efektif sih pendidikan pada masa Orde Baru membentuk karakter generasi muda? Lumayan bagus. Jadi zaman dulu itu beda banget sih, bukan memperbandingkan. Zaman dulu itu sangat bagus walaupun pendidikannya. Jadi attitude itu sangat apa ya? Karena dulu ada pendidikan moral Pancasila. Sekarang ada nggak di sekolah? Udah nggak ada ya? Ada dulu ada pendidikan moral Pancasila. Jadi tidak, kalau ke guru itu sangat takut dengan apa guru ngomong apa, takut. Kalau sekarang banyak di sosmed itu murid yang melawan guru. Kalau tidak, dulu nggak ada yang berani ngomong macam-macam. Kalau kata guru A ya A, kata guru B B, tidak ada yang berani songong kalau zaman dulu. Jadi attitude-nya dulu ya sangat bagus. Ibu, selanjutnya boleh saya menanyakan tentang politik, bagaimana politik pada masa zaman Soeharto? Pada zaman Pak Harto, karena Ibu bukan orang politik ya, Ibu tidak merasa terbebani. Tapi kalau mungkin ya, bagi orang yang berpolitik pada masa itu tidak begitu bebas. Karena zaman dulu tidak begitu bebas mendirikan partai-partai besar. Partai sekarang partai sampai puluhan ya. Kalau dulu partai cuma 3, hanya ada Kepala Banteng, Pohon Beringin, sama Bintang dulu. 3. Iya, tidak banyak orang, tidak terlalu bebas berpolitik.
Tapi bagi kita yang gak berpolitik ya nyaman-nyaman aja kalau bagi rakyat kecil. Mungkin yang merasa dirugikan itu ya orang-orang pinter yang pengen berkecimpung di bidang politik. Berbicara mengenai politik nih Bu, sepengalaman Ibu, apakah Ibu berani menyampaikan kritik kepada pemerintah di masa orde tersebut? Enggak di sana karena kita kan bukan orang berpolitik. Mungkin kalau orang yang berpolitik agak berani, tapi mikir 2 kali zaman dulu karena disiplin zaman dulu ya. Kalau bagi rakyat kecil yang berani macam-macam, ya berani zaman dulu. Mungkin ada rasa segan, apakah takut apa bukan takut ya, karena bicara yang masalah politik zaman itu rasa tabu zaman dulu, tabu bagi masyarakat. Jarang orang berbicara masalah politik di masyarakat. Yang tahu itu ya nanti kita pilih itu presidennya ya itu, karena kita udah nyaman. Setahu kita seumur hidup Ibu tahunya sampai pas kemarin korupsi ya tahunya dari lahir itu Presiden Pak Harto aja presidennya, itu setahu Ibu. Kalau rasa, tadi kan Ibu berbicara mengenai rasa takut. Rasa takut itu muncul karena apa sih Bu? Apakah kalau kita mengkritik pemerintah bakal ada sanksi gitu apa? Ya mungkin soalnya ada selentingan kayak gitu juga, cuman tidak pernah terbukti karena dulu tidak terlalu gencar sosial media ya. Tapi nggak tahu juga sih, nggak. Cuman selentingan itu yang dibawa oleh orang-orang yang belut politik, yang lawan musuh politik, bahwa kalau ngomong gini harus begini kata-katanya. Tapi Ibu belum pernah ngeliat banget bagaimana pengekangan itu, cuman dengar doang gitu. Selentingan yang dibawa orang-orang yang memusuhi, misalkan yang lawan politik gitu. Sering pada ngobrol antara orang tua dan orang tua. Soalnya pada saat itu Ibu masih kecil juga sih, jadi belum begitu paham tentang apa yang dikeluarkan oleh orang tua tentang politik. Bagian orang tua zaman dulu tidak pernah membicarakan partai-partai lain, karena zaman dulu gini, kalau misalkan mau pemilihan tidak boleh ya, tidak pada berani membicarakan tentang partai lain yang setahunya ya partai itu. Zaman dulu. Ya, kalau bisa dirasakan, apa sih perbedaan politik di zaman Orde Baru sama zaman sekarang, itu enakan mana? Ya enak Orde Baru kalau bagi kita, jadi nggak pusing milih partai. Sekarang kalau pemilu udah kita buka lembaran pilihannya bingung, calon yang nggak kenal. Kalau dulu kan kita calonnya kenal, oh itu Pak Harto, ini siapa, paling cuma 3 kan, yang kita kenal aja, ya udahlah pilih Pak Harto gitu. Kalau sekarang bingung milih dewan kan, milih dewan bingung, banyak fotonya udah nggak kenal, paling nyoblos yang kenal aja, pelawak gitu kan, ada itu kena ada TV. Kalau nggak tahu misalnya visi misinya apa, yang penting pernah ngelihat mukanya. Kalau dulu kan nggak, benar-benar kita tahu kinerjanya. Oh Pak Harto kinerjanya bagus, bukti nyatanya ada, pembangunannya ada, terus ke masyarakat ada, kayak sumbangan swasembada pangan. Dulu kita bisa sampai ekspor pangan ke luar negeri, ekspor padi, karena kita petani sukses. Barusan Ibu kan menceritakan tentang banyaknya pengeksporan beras ke Indonesia ke luar negeri. Terus kalau boleh tanya, apa perasaan para petani pada masa itu? Ya justru petani pada saat itu sangat-sangat menguntungkan, soalnya pada masa itu pupuk gak kayak sekarang ya. Kalau sekarang pupuk harus ada kartu. Kalau zaman dulu, zaman Pak Harto murah, mudah didapat, mana saja boleh. Kalau sekarang kan yang punya kartu baru dapat murah. Sekarang juga ada, cuma yang punya kartu, yang masuk sebagai anggota baru dapat murah. Kalau yang nggak punya kartu ya harga normal. Jadi petani itu sekarang merasa terbebani. Kalau dulu kan merasa diuntungkan, merasa terbantu. Kayak bantuan pangannya kan ada, kayak kredit, terus bantuan MCK, bantuan dana impres semacam.
Kalau ternak misalkan keluarga ini ternak, setelah beranak alihkan lagi ke yang lain. Nah, gitu. Bantuan hewan ternak. Berarti banyak membantu gitu Iya. ya pada zaman Pak Soeharto. Pokoknya zaman Pak Harto itu bagi rakyatnya sangat makmur, sejahtera. Pokoknya sosok Pak Harto itu bagi rakyatnya sosok pemimpin yang tidak tergantikan. Walaupun bagi orang-orang berpolitik mungkin sangat mengekang dia untuk bisa maju. Bagi lawan politiknya memang Pak Harto itu tidak mengenakan, tapi bagi rakyatnya dia sangat mencintai. Tapi Ibu ada kritik-kritik nggak untuk pemerintahan pada zaman Pak Soeharto? Ibu sendiri Ya. nggak ada. Nggak ada. Berarti emang benar-benar bagus gitu. Bagus kalau bagi kita itu bagus, bagi rakyat kecil ya. Iya. Kalau bagi orang yang nggak berpolitik, kalau yang bagi berpolitik ya Musuh ada, politik, iya. ya. Karena musuh yang susah tangguh untuk digulingkan. Dulu aja digulingkan karena ada yang mojok-mojok mahasiswa, mojok-mojok rakyat mahasiswa ya. Berbicara juga mengenai ekonomi nih, Bu. Apakah kesenjangan sosial saat itu lebih berdampak dibandingkan sekarang, apa enakan dulu? Enakan dulu, Apa? enak ya itu apa-apa murah enak, beli apa aja murah ya itu. Jadi nggak kayak sekarang, uang mudah didapat tapi juga apa-apa mahal. Emang dulu susah didapat uang, tapi apa-apa murah. Jadi enakan dulu dibanding sekarang. Karena bagi kita, bagi rakyat kecil ya sulit. Emang walaupun sekolah gratis. Tadi kan Ibu menjelaskan sisi positifnya kan, terus kalau misalkan Ibu kembali lagi ke zaman itu, apa sih menurut Ibu kesalahan apa atau kegagalan di masa tersebut yang bisa Ibu terima? Apakah ada kesalahannya di masa tersebut? Kalau bagi ibu, karena ibu tidak merasakan kegagalan Pak Harto, ya nggak ada. Tapi kalau bagi masyarakat, Bagi masyarakat bagus Pak Harto itu. gitu Bagus ya, zaman Bu. Pak Harto itu. Mungkin ada kegagalan dan celah jelek itu di mata lawan politik. Kalau di mata masyarakat nggak ada celah untuk mencela Pak Harto, nggak ada. Berarti lawan Pak Harto itu pemerintahnya sendiri juga gitu ya, Bu? Ya orang-orang lawan politiknya. Iya. Terus apakah kejatuhan Orde Baru saat reformasi terasa sebagai sesuatu yang mengejutkan atau memang sudah diprediksi sebelumnya? Suatu yang mengejutkan bagi kita. Apa-apa kan langsung kerusuhan. Kebetulan ibu Jakarta sangat-sangat terdampak, nggak bisa kerja, apa-apa mahal, makan susah, punya uang juga nggak bisa diambil karena dibakar semua kan ATM-nya, gedung-gedung dibakar sama masa yang diojok-ojok sama orang-orang politik itu yang ingin menggulingkan Pak Harto. Dia mengojok-ojok mahasiswa seperti kayak sekarang, ada yang mendalangi. Imbasnya kita ya sengsara, susah, apa-apa langsung mahal drastis. Iya, apa-apa langsung mahal. Terus mau tanya apa lagi? Yang terakhir ya Bu, jika Ibu diberikan kesempatan kembali ke masa itu, apa yang ingin dirubah yang bisa dijadikan bahan pelajaran bagi kita generasi penerus? Yang ingin dirubah? Kayaknya kalau bisa ya, kalau bisa kembalilah yang sekarang. Pengen kembali kayak dulu, enggak dulu yang berubah kayak sekarang ya. Pengen masyarakat berubah sekarang ke zaman dulu. Iya. Dulu preman-preman pernah takut loh, takut teteh. Sekarang kan jangankan preman, anak sekolah juga semua kan. Ya, zaman dulu jangankan sekolah, preman aja dulu nggak bisa tentang teteh. Gimana Pak Harto?
motoran, nggak ada istilah geng-geng motor di mana-mana begang, nggak ada dulu zaman Pak Harto. Langsung ciduk, karungin zaman dulu mah orang-orang yang tentang teteng. Jauh banget gitu ya perubahan Iya. sama zaman sekarang. Jauh banget zaman Pak Harto tuh pokoknya bikin rakyatnya nyaman, tenang, subur, makmur. Ya bagi rakyatnya, tapi kalau bagi lawan politiknya mungkin kayak macan Asia Pak Harto itu. Terakhir ya ini, Ibu tadi kan Ibu sempat menjelaskan juga bahwa Ibu pernah tinggal di Jakarta nih. Apakah itu yang dirasakan Ibu tinggal di kota gitu? Apa yang dirasakan nih? Bagaimana kalau Ibu tinggal di kampung? Apakah itu masih sama? Dan kalau di kampung nggak berasa ya, karena nasi nggak beli, kita sama-sama. Kalau ibu pada zaman dulu itu kan beli kan, ya apa beli. Kalau di kota warungnya tutup, nggak bisa belanja karena jalur yang buat ke pasar diblokir, sama massa yang demo di mana-mana, terus disalahgunakan sama orang-orang yang punya kepentingan lain. Kayak Jarahan itu emang nggak orang-orang yang punya kepentingan lain kayak ambil, mencuri gitu. Berarti ada provokatornya. Iya, ada provokatornya. Kalau dari segi ekonomi, apakah tidak jauh beda dari kota sama perkampungan gitu? Kota sama kabupaten. Apakah di perihal pendidikan, ekonomi juga pembangunan, apakah sama istilahnya ekonominya merata tidak? Ya merata apa murah, tapi mungkin sesuai dengan otonomi daerah tersebut. Ibu kan dulu di Jakarta, pasti ya mungkin agak beda karena itu ibu kota, ya agak sesuai dengan otonomi daerah. Kalau di kampung ya lebih murah lagi karena mungkin sayuran nggak beli zaman dulu pada nanam. Kalau di Jakarta kan bayam segini aja, misalkan zaman ibu dulu makan itu beli 300 ya, zaman ibu dulu ongkos masih 100 perak. Nah kalau di sini kan di kampung lebih murah lagi. Ya, soalnya Pas- pada nanam gitu ya. pada nanam, beda lah. Kalau sini kan sayuran nggak beli, ya mungkin seimbang. Ya. Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf kami mengganggu waktunya Ibu. Kerang. Ibu terima kasih udah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Iya, sama-sama. Semoga pengalaman ibu bermanfaat untuk kalian ya. Amin. Ibu izin dokumentasi dulu. Oh iya Bu. boleh. Kafe orang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah.